Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. ...140 korban longsor di Desa Maradapan, Kota Baru mengungsi di Pulau Matasirih. Curah hujan tinggi mengakibatkan air Sungai Martapura meluap hingga merendam permukiman. Kota Banjarmasin terancam banjir, BPBD mulai mendirikan posko siaga bencana. Korban longsor di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru, mengungsi ke desa tetangga yakni Pulau Matasirih. Saudara-saudara kita di sana. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kota Baru, longsor yang terjadi di Desa Maradapan, Pulau Sembilan mengakibatkan 32 rumah rusak di RT 3, 4, dan 5. Sedangkan korban longsor yang menghuni 32 rumah tersebut dinyatakan selamat semua dan mengungsi ke desa tetangga, yakni Pulau Matasirih. Sekretaris BPBD Kota Baru Rusian Ahmadi Jaya melalui panggilan video mengatakan, korban longsor di Desa Maradapan yang mengungsi di Pulau Matasirih berjumlah 140 jiwa, terdiri dari balita, anak-anak, dewasa, dan warga lanjut usia lansia. Kami langsung pagi tadi berangkat dan beserta anak-anak ke Matasirih, Teluk Lere. Itu ada 140-an jiwa. Ada 140 jiwa ke sana yang mengungsi ke Matasirih. Untuk kondisi pengungsi kayak apa, Om? Alhamdulillah, dan Lana juga ada tim dokternya dari kondisi ini. Dari video kiriman BPBD Kabupaten Kota Baru, tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan mulai membagikan bantuan logistik berupa sembako dan pakaian untuk para korban longsor pada Rabu siang. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Itu kan relokasi kita ke sini. Berita tentang adanya korban tewas akibat bencana longsor yang terjadi di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru ternyata tidak benar atau hoaks. Saat tanah longsor terjadi di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kota Baru Senin lalu, sejumlah media memberitakan ada 4 korban tewas dalam bencana tersebut. Sekretaris BPBD Kota Baru Rusian Ahmadi Jaya melalui panggilan video mengatakan, berita adanya korban tewas dalam longsor di Desa Maradapan tidak benar atau hoaks. Ia menegaskan dari 32 rumah yang terdampak longsor, 140 jiwa penghuninya selamat semua dan mengungsi di Pulau Matasirih. Sementara korban 2 nggak ada, itu hoak aja, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa. Yang meninggal juga itu, tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada korban jiwa dalam hal ini. Oh, ini. Om, saat ini Sekali lagi tidak ada korban jiwa. 140 jiwa korban longsor dari Desa Maradapan yang kini tengah mengungsi di Pulau Matasirih sudah mendapat bantuan logistik berupa sembako, pakaian, dan yang lainnya. Kondisi kesehatan mereka juga telah diperiksa oleh tenaga medis yang dibawa tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir
Ditambah air kiriman sisa banjir dari sejumlah kabupaten di wilayah hulu mengakibatkan air Sungai Martapura di Kabupaten Banjar meluap. Terpantau pada Rabu siang, debit air Sungai Martapura meninggi dan meluap hingga merendam permukiman di bantaran sungai, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Kondisi meluapnya air Sungai Martapura ini membuat warga khawatir banjir besar seperti awal tahun lalu kembali terjadi. Warga juga mengaku masih trauma dengan peristiwa banjir tersebut. Jelas trauma dingnya, jelas bantu Om. Namun sudah banyak banget waktu nang banjir tadi habis di sini mengungsi habis. Kelihatan mengungsi. Balapnya ada namanya nyewa, ada nang ke rumah keluarga. Waktu banjir nang 2001 tadi, awal 2001. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi akan terus terjadi di Kalimantan Selatan hingga awal tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. ...140 korban longsor di Desa Maradapan, Kota Baru mengungsi di Pulau Matasirih. Curah hujan tinggi mengakibatkan air Sungai Martapura meluap hingga merendam permukiman. Kota Banjarmasin terancam banjir, BPBD mulai mendirikan posko siaga bencana. Banjir yang terjadi pada beberapa hari lalu di sejumlah wilayah hulu seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST, Hulu Sungai Selatan HSS, Tabalong, dan Balangan menjadi ancaman bagi Kota Banjarmasin. Hal tersebut dikarenakan posisi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan ini berada di bawah atau dataran lebih rendah, sehingga air banjir akan turun ke kota berjuluk Seribu Sungai ini. Mengantisipasi ancaman banjir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin mulai mendirikan posko siaga banjir. Seperti apa yang ada, kita punya personel dari versi kita ada 26 orang, ya kan? Tapi kita yakin lah, karena para relawan juga yang ada di Banjarmasin juga sudah siap sedia, kan? Bahu membahu kalau terjadi bencana. Itu jadi ancaman ya Bang, misalkan di Kabupaten Banjar yang Pengaruh itu banjir ada ya pengalaman kita di Januari kemarin itu kan yang di daerah Kabupaten Banjar Pengaruh itu kemarin sama yang tanah laut ya, daerah yang langsung berbatasan. Makanya yang pertama kemarin kan timur dengan selatan, karena selatan berbatasan dengan Kabupaten tanah laut, Kabupaten Banjar juga kan, kemudian Banjarmasin Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar ya kan. Selain mendirikan posko siaga bencana banjir, BPBD Kota Banjarmasin juga menyiapkan peralatan seperti perahu karet untuk evakuasi. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pada musim hujan ini, pohon-pohon besar yang berusia tua di sepanjang kawasan Martapura, Kabupaten Banjar, rawan tumbang. Seperti yang terjadi pada awal musim hujan lalu, tepatnya 11 November 2021. Pohon besar tumbang di kawasan Ahmad Yani Martapura dan nyaris menimpa pengendara. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Mursa, mengaku beberapa pohon besar di sisi Jalan Ahmad Yani Martapura memang memerlukan peremajaan.
Namun menurutnya peremajaan pohon-pohon yang sudah berusia tua tersebut terkendala anggaran sehingga terpaksa hanya dipangkas saja. Ini musim hujan, kita terus memonitor mana pohon-pohon yang memang sangat berpotensi tumbang, kena angin kencang, yang dapat mengakibatkan terganggunya arus lintas dan juga keselamatan berlalu lintas. Warga Kabupaten Banjar diimbau untuk waspada saat melintas di bawah pohon-pohon besar, apalagi saat hujan terjadi. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pasca banjir merendam sejumlah desa di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST, kini sampah menumpuk di sungai. Warga desa Kayu Rabah Barabai bersama relawan pemadam kebakaran setempat bergotong royong untuk membersihkan sungai dari sampah pada Rabu pagi. Bersama-sama mereka menyingkirkan tumpukan sampah seperti kayu, bambu, plastik bekas, dan eceng gondok yang menghambat aliran sungai. Salah satu warga Rahmadi mengatakan tumpukan sampah menghambat aliran sungai sehingga dapat menyebabkan air banjir yang masih menggenang di sejumlah desa tidak turun ke dataran lebih rendah. Ini untuk air tuh cepat lambat turunnya, Pak. Jadi untuk sungai di sini kan bilanya banjir itu turunnya lambat. Jadi warga di sini karena imbas dampaknya, dan untuk kita bertani itu juga lambat turun kayak bertani dan berkebun. Siapa aja nih Pak yang terlibat dalam kegiatan basi atau gotong royong hari ini? Nah, ini dari warga desa Kayu Rabah dulu, Pak. Jadi dibantu dengan dari Barabai dan dari BPK Belakar dan teman-teman BPK dari yang lain-lainnya untuk Kecamatan Pandawan. Rencana kegiatan seperti ini dilakukan berapa lama, Mas? Setiap hari kalau bisa. Sampai selesai kalau bisa, Pak. Untuk supaya kita kan aliran sungai ini cepat turun ibaratnya. Jadi untuk aliran sungai ini mudah-mudahan ada lagi untuk kerabanya yang menyumbat di sungai ini, Pak. Sebagian desa di Kecamatan Barabai, terutama yang berada di dataran lebih rendah, masih terendam banjir. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Lutfi Darlan dan Adiat melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. 140 korban longsor di Desa Maradapan, Kota Baru mengungsi di Pulau Matasirih. Curah hujan tinggi mengakibatkan air Sungai Martapura meluap hingga merendam permukiman. Kota Banjarmasin terancam banjir, BPBD mulai mendirikan posko siaga bencana. Vaksinasi 70% dari jumlah penduduk yang ditargetkan di akhir tahun 2021 mendatang berhasil dicapai Kota Banjarbaru pada akhir November lalu. Dari jumlah penduduk 195.155 jiwa, warga Kota Banjarbaru yang telah divaksin dosis pertama 136.855 orang atau 70,14%. Sedangkan warga yang sudah divaksin dosis pertama hingga kedua 111.285 atau 57,04%. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengaku sangat bersyukur
Capaian vaksinasi Banjarbaru melebihi target dan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu percepatan vaksinasi di Kota Banjarbaru. Vaksinasi yang terjadi di Kota Banjarbaru, ya alhamdulillah, alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat sekitar jam 13 untuk cakupan vaksinasi Kota Banjarbaru ini sudah melewati angka 70%. Artinya Kota Banjarbaru ini sudah melampaui dari target nasional yang ditarget oleh pemerintah pusat. Di pemerintah pusat meminta pada bulan Desember seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini bisa mencapai cakupan 70%. Capaian target vaksinasi COVID-19 Banjarbaru merupakan yang tertinggi di antara kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pelantikan pejabat Sekretaris Daerah Sekda Kota Banjarmasin yang seharusnya digelar pada Selasa petang lalu mendadak ditunda. Padahal acara pelantikan untuk pejabat eselon 2A terpilih yang akan diduduki oleh Iksan Budiman itu sudah disiapkan di Balai Kota Banjarmasin. Dijelaskan oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, pelantikan Sekda ditunda karena administrasi yang masih terkendala di Pemprov Kalsel. Ia pun menunjuk Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Doyo Putjadi untuk menjadi pelaksana harian PLH Sekda Banjarmasin sementara waktu. Menunjuk Pak Doyo Asisten 2 sebagai PLH Sekdako untuk sementara karena proses mungkin administrasi di provinsi yang harus kita tunggu. Paling lambat kira-kira apa Pak? Ya secepatnya, kalau hari ini selesai bisa. Jadi sudah resmi menunjuk Pak Doyo untuk PLH? Sudah, PLH-nya Pak Asisten 2. Berarti cuma kendala administrasi di provinsi juga? Doakan lah aja. Rencananya mana Pak nanti? Pelantikan di Balai Kota aja. Oh, di Balai Kota. Ibnu Sina menambahkan pelantikan Sekda Banjarmasin akan dilakukan setelah kendala administrasi diselesaikan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Puluhan warga Queen Utara menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Banjarmasin, kawasan RE Marta Dinata pada Selasa pagi. Mereka menuntut pemerintah Kota Banjarmasin segera menyelesaikan polemik pengelolaan makam Raja Banjar Sultan Suryansah. Pengelolaan cagar budaya yang beralamat di Jalan Queen Utara tersebut telah diperebutkan oleh sejumlah kelompok warga sejak 1 tahun terakhir. Mereka pun sudah tak sabar menunggu keputusan dari pemerintah Kota Banjarmasin menyerahkan pengelolaan makam Raja Banjar untuk kelompok warga yang mana. Sangat bagus kalau itu dikerjakan. Suara itu memang dari dulu. Yang kita tuntut kan realisasi. Secepatnya realisasi. Gimana kita mau evaluasi kinerjanya? Kalau kita tidak tahu kapan mereka bekerja. Sebenarnya gini, tim itu dibentuk setelah bekerja melahirkan pengelola sementara. Nah orangnya itu juga. Pengelola sementara tidak bisa bekerja di lapangan di dalam keseharian, makanya ditunjuklah pelaksana secara bergiliran, mungkin per hari, mungkin per minggu bergantian. Asisten 2 Setdako Banjarmasin Doyo Putjadi mengatakan pihaknya akan membentuk unit pelaksana teknis daerah atau UPTD yang akan mengelola kawasan makam Raja Banjar tersebut. Namanya UPTD kawasan wisata Kota Banjarmasin. Yang objeknya nanti ditetapkan lagi dengan SK Wali Kota. Ini kan perwal ya. Turunannya SK Wali Kota. 1 kawasan Piring, 2 Selatan Bromo, 3 wisata religi Hutan Tirasan.
Nah, dengan itu maka nanti akan ada koordinator pengelolaan Siring, koordinator pengelolaan jembatan Bromo, koordinator pengelolaan makom jenazah. Kemudian khususan tentang makomnya tadi yang karena aset yang ada makamnya itu punya Suriat, kolaborasi, saling pengertian, saling mengisi supaya itu jalan. Sebab apa? Itu belum bisa dikuasai oleh Pemkot karena masih sebagai punya Suriat. Dan masih Suriat ini masih tarik ulur punya saya masih tak bisa. UPTD yang akan mengelola cagar budaya sekaligus wisata religi itu akan ditetapkan melalui SK Wali Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. ...140 korban longsor di Desa Maradapan, Kota Baru mengungsi di Pulau Matasirih. Curah hujan tinggi mengakibatkan air Sungai Martapura meluap hingga merendam permukiman. Kota Banjarmasin terancam banjir, BPBD mulai mendirikan posko siaga bencana. Korban longsor di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru, mengungsi ke desa tetangga yakni Pulau Matasirih. Saudara-saudara kita di sana. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Kota Baru, longsor yang terjadi di Desa Maradapan, Pulau 9 mengakibatkan 32 rumah rusak di RT 3, 4, dan 5. Sedangkan korban longsor yang menghuni 32 rumah tersebut dinyatakan selamat semua dan mengungsi ke desa tetangga, yakni Pulau Matasirih. Sekretaris BPBD Kota Baru Rusian Ahmadi Jaya melalui panggilan video mengatakan, korban longsor di Desa Maradapan yang mengungsi di Pulau Matasirih berjumlah 140 jiwa, terdiri dari balita, anak-anak, dewasa, dan warga lanjut usia lansia. Kami langsung pagi tadi berangkat dan beserta anak-anak ke Matasirih, Teluk Lere. Itu ada 140-an jiwa. Ada 140 jiwa ke sana yang mengungsi ke Matasirih. Untuk kondisi pengungsi kayak apa, Om? Alhamdulillah, dan Lana juga ada tim dokternya dari kondisinya. Dari video kiriman BPBD Kabupaten Kota Baru, tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan mulai membagikan bantuan logistik berupa sembako dan pakaian untuk para korban longsor pada Rabu siang. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Berita tentang adanya korban tewas akibat bencana longsor yang terjadi di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru ternyata tidak benar atau hoaks. Saat tanah longsor terjadi di Desa Maradapan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru Senin lalu, sejumlah media memberitakan ada 4 korban tewas dalam bencana tersebut. Sekretaris BPBD Kota Baru Rusian Ahmadi Jaya melalui panggilan video mengatakan, berita adanya korban tewas dalam longsor di Desa Maradapan tidak benar atau hoaks. Ia menegaskan dari 32 rumah yang terdampak longsor, 140 jiwa penghuninya selamat semua dan mengungsi di Pulau Matasirih. Sementara korban jiwa nggak ada, itu hoak aja, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa. Yang meninggal tidak itu, tidak ada yang meninggal dunia, tidak ada korban jiwa dalam hal ini. Oh, enggih. Om, saat ini sekali lagi tidak ada korban jiwa.
140 jiwa korban longsor dari Desa Maradapan yang kini tengah mengungsi di Pulau Matasiri sudah mendapat bantuan logistik berupa sembako, pakaian, dan yang lainnya. Kondisi kesehatan mereka juga telah diperiksa oleh tenaga medis yang dibawa tim gabungan TNI, Polri, BPBD, dan relawan Kota Baru. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, ditambah air kiriman sisa banjir dari sejumlah kabupaten di wilayah hulu mengakibatkan air Sungai Martapura di Kabupaten Banjar meluap. Terpantau pada Rabu siang, debit air Sungai Martapura meninggi dan meluap hingga merendam permukiman di bantaran sungai, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Kondisi meluapnya air Sungai Martapura ini membuat warga khawatir banjir besar seperti awal tahun lalu kembali terjadi. Warga juga mengaku masih trauma dengan peristiwa banjir tersebut. Jelas trauma dingnya, jelas bantu Om. Namun sudah banyak banget Mbah, waktu nang banjir tadi habis di sini mengungsi habis. Kelihatan mengungsi. Parparnya ada namanya ada nang rumah keluarga. Waktu banjir nang 2001 tadi, awal 2001. Berdasarkan perakiraan BMKG, curah hujan tinggi akan terus terjadi di Kalimantan Selatan hingga awal tahun 2022 mendatang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.